Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan nama anggota saya sendiri, Sinta Arita Melani, NIM 2019-3139. Kemudian Laihatul Mila, NIM 2019-3138. Maria Frida Mamo, NIM 2019-3141. Yakub Roni Eli, NIM 2015-3199. Dionisius Harsengau, NIM 2020-3159, Nopianus Canggung 2020-3160, dan Frederico S. Kamuri. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema upaya mendukung pembangunan pertanian di masa depan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture adalah suatu kondisi pertanian yang dapat memberikan penghasilan pertanian yang menguntungkan sekaligus dapat mempromosikan kepedulian terhadap lingkungan, seperti memperbaiki dan melindungi kualitas tanah, kemudian mengurangi ketergantungan kepada sumber daya alam yang tak terbarukan seperti BBM, pupuk, dan pestisida kimia. Kemudian untuk meminimalkan dampak buruk terhadap keselamatan satwa liar, kualitas air dan sumber daya lingkungan lainnya, serta mempromosikan keluarga petani yang stabil dan sejahtera. Kemudian ciri-ciri pertanian berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah economically variable, yang kedua economically sound, yang ketiga berkeadilan sosial, dan yang keempat manusiawi dan menghargai budaya lokal, serta adaptable. Kemudian konsep pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu dalam hal dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan juga dimensi lingkungan. Kegiatan yang menunjang pertanian berkelanjutan adalah seperti halnya yaitu pengendalian hama terpadu, sistem dan budidaya rumput, konversi lahan, menjaga kualitas air atau tanah basah, tanaman pelindung, diversifikasi lahan dan tanaman, pengelolaan nutrisi tanaman, dan juga agroforestry. Kemudian karakter pertanian berkelanjutan, yaitu yang pertama konservasi dan preservasi, kemudian biodiversitas, animal welfare, layak ekonomis, dan juga dapat diterima secara sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laihatul Mila, NIM 2019-3038. Di sini saya akan menjelaskan tentang biofuel. Biofuel adalah bahan bakar atau sumber energi baik padatan, cairan ataupun gas yang berasal dari bahan organik, yakni dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Biomas termasuk di dalamnya. Bahan baku biofuel. Yang pertama limbah organik kering, yang kedua fermentasi limbah basah, yang ketiga energi dan hutan. Adapun kelebihan dan kekurangan biofuel. Yang pertama, mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak. Biofuel merupakan sumber energi terbarukan. Untuk kekurangannya, sampah yang menumpuk dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Adapun juga manfaat biofuel sebagai sumber energi terbaru kan seperti mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar impor, dapat memperpanjang usia mesin, mengurangi emisi polutan, dan meningkatkan ekonomi petani dan bahan bakar. Dan solusinya, yang pertama, peran pemerintah sebagai regulator sangat penting agar tidak terjadi pemakaian bahan pangan bagi penanaman tanaman bahan baku biofuel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Frida Mamo, NIM 2019-3141. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomas. Biomas merupakan sumber bahan yang dikembangkan dari bahan organik yang disebut juga sebagai sumber energi terbarukan dan berkelanjutan yang digunakan untuk menciptakan listrik atau bentuk kekuatan lainnya. Contoh biomas yaitu kayu, residu pabrik yang tidak berbahaya, puing-puing kayu, pupuk organik, daun-daun kering, limbah organik, dan kertas. Pemanfaatan biomas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama,
Teknologi pemanfaatan energi biomas yang telah dikembangkan terjadi dari pembakaran langsung dalam bentuk pemanfaatan panas, konversi menjadi bahan bakar cair, dan pemanfaatan gas biomas. Keuntungannya yang pertama, mencegah pengundulan hutan, yang kedua, menghemat bahan bakar fosil, mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah kelaparan, dan membuka peluang kerja. Kekurangannya adalah masih terdapat keterbatasan dalam teknologi, baik dari produk, ketersediaan material, dan suku cadang peralatan. Yang kedua, teknologi proses memerlukan gas cleaning. Yang ketiga, abu yang dihasilkan dari teknologi ini masih tinggi, sehingga pemeliharaan alat harus sering dilakukan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dionysius Harsenggau, NIM 2020 310059. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan berkaitan dengan intensifikasi berkelanjutan. Intensifikasi berkelanjutan adalah upaya peningkatan produksi pangan dari lahan pertanian sambil meminimalkan tekanan terhadap lingkungan. Tujuan intensifikasi berkelanjutan secara umum dan terutama yang berkaitan dengan 3 hal yang menjadi perhatian adalah kelestarian lingkungan, kesejahteraan hewan, dan kesejahteraan manusia, khususnya kebutuhan nutrisi. Dalam pembangunan pertanian, intensifikasi berkelanjutan berarti memetakan beberapa wilayah secara konseptual dengan rinci agar dapat memberdayakan sehubungan dengan kemampuan suatu wilayah, meningkatkan produksinya lebih intensif melalui pendalaman dan perluasan pemahaman tentang interaksi sistem. Salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat saat ini adalah bagaimana mereka memberi makan populasi global yang terus berkembang sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Intensifikasi produksi tanaman dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekosistem, termasuk pertimbangan teknis dan kebijakan. Adapun bantuan teknis yang diberikan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization of the United Nations meliputi 4 hal. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, meningkatkan perlindungan tanaman secara lestari. Yang ketiga, mengelola layanan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang keempat, memperkuat mata pencarian. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Nutrini Sanggu, NIM dari 20 3100. Saya dari kelompok 6 pembangunan pertanian ingin mempresentasikan tentang pemasaran dan harga. Yang pertama, pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Yang kedua, perkembangan konsep pemasaran. Perkembangan konsep pemasaran terdiri atas 5, yaitu 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk, 3. Konsep penjualan, 4. Konsep pemasaran, 5. Konsep pemasaran berorientasi pada masyarakat. Yang kedua, harga. Harga merupakan satu-satunya marketing yang memberikan pemasukan atau pendapatan, sedangkan yang lain merupakan pengeluaran atau bayar. Strategi penerapan produk. Strategi penerapan produk harga terdiri atas 8, yaitu 1. Strategi penetapan harga produk baru. Yang kedua, strategi penetapan harga produk yang sudah lama. Yang ketiga, strategi fleksibilitas harga. Yang keempat, strategi penetapan harga lini produk. Yang kelima, strategi leasing. Yang keenam, strategi bundling pricing. Yang ketujuh, strategi kepemimpinan harga. Yang ke-8, strategi harga untuk membentuk pangsa pasar. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.